Mohon maaf, dalam pelaksanaan jamaah ini kan ada yang paham, ada yang kurang paham kan Bu? Nanti disenggol gini malah ngamuk pula. Ngapain kau nyenggol-nyenggol awak? Malah disitu pula ada gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik kami sekalian yang saya sayangi, kembali mari sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pada malam hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah kami akan melanjutkan materi tentang makmum masbuk. Mari kita manfaatkan. Saya ingin sampaikan tentang kelanjutan kita, yaitu makmum masbuk, yang sebenarnya sudah panjang saya sampaikan, tapi Bapak Ibu boleh bertanya langsung kalau ada yang terkait dengan masalah makmum masbuk. Yang pertama saya sampaikan, bagaimana kalau kita sedang bertemu dengan seorang imam, sedangkan imam itu sudah melakukan duduk tasyahud akhir, gitu ya Bu ya? Atau kita mengikuti imam sedang duduk tasyahud akhir. Hari itu sudah saya sampaikan ya Bu ya. Bagaimana posisi duduk kita? Duduk tawarruk atau duduk iftirash? Apa Bu? Ini sudah konsentrasi ini, konsentrasi materi ya. Saat kita sebagai makmum masbuk kemudian bertemu dengan imam yang sedang duduk tasyahud akhir, duduk kita apakah duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir atau duduk iftirash atau duduk mau bangkit lagi? Duduk mau bangkit lagi, Ustaz. Ya, ada yang berpendapat duduk mau bangkit lagi, ada yang duduk tawarruk. Sekali lagi, dua-duanya lakukan, tergantung ibu bapak mau mantep yang mana. Karena kalau yang duduk tasyahud akhir, mereka berpendapat mengikuti gerakan imam sepenuhnya, ya. Karena imam sedang duduk tasyahud akhir, boleh ibu Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian langsung mengikuti imam duduk tasyahud akhir. Duduknya duduk tawarruk juga boleh. Satu. Yang kedua, boleh juga duduk mau bangkit
Artinya seperti duduk tasyahud awal, ya. Posisi kaki satu diduduki, satu jari-jarinya diarahkan ke kiblat. Itu duduk iftirosh. Saat imam selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru bangkit. Selesai. Masalah bangkitnya insya Allah sudah saya sampaikan. Oke, Bu, paham ya? Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang duduk tasyahud awal silahkan, yang duduk tasyahud akhir silahkan. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, ini adalah mengikuti saya paham saya lebih cocok mengikuti duduknya itu wajib. Tapi posisi duduknya itu saya lebih cenderung ke duduk tasyahud awal karena ingin bangkit. Yang kedua, sekarang dihadapkan kepada permasalahan saat kita menjadi makmum masbuk. Di mana posisi berdiri? Kalau masjid ini misalnya mushola kita ini banyak. Di mana posisi berdiri kita? Saat ketinggalan. Saya misalkan ini udah penuh. Baru ada di baris belakangnya itu kosong. Berkonsentrasi. Kira-kira kita mengambil posisi itu di sebelah kanan atau di tengah atau di sebelah kiri, imam? Boleh berpendapat? Mana ibu? Ibu ikut yang mana? Ini belum saya sampaikan ini. Barisan penuh. Makanya ibu, kalau waktu sholat itu penuhkan barisan depan dulu. Kalau barisan sudah penuh depan, baru masuk ke belakang. Aturan dalam melaksanakan sholat jamaah itu, satu imam, yang kedua orang-orang yang sudah tua. Makanya biasakan yang berada di dekat imam ini adalah orang-orang yang posisinya bisa menggantikan imam kalau imam sudah dalam posisi batal. Selesai. Berikutnya, kalau ada remaja yang masih ada orang tua. Kalau ada remaja. Kemudian anak-anak itu posisinya adalah di belakang. Makanya Bapak Ibu, kalau diperkirakan mushola kita ini masih ada anak-anak, kemudian diperkirakan itu masih ada orang tua yang mau datang, makanya kalau bisa datangnya orang tua memang diharapkan agak cepat. Posisi anak-anak itu berada di belakang. Ya, tua, remaja, anak-anak, baru perempuan. Ya, baru perempuan. Perempuannya itu Bu, kalau tidak ada batasnya, perempuan itu perempuan anak-anak, perempuan tua belakang. Nah, posisinya seperti itu. Kalau tidak ada tirai, makanya sekarang yang terjadi kan rata-rata di mana-mana udah ada tirai. Makanya posisinya kembali lagi. Sebab kenapa? Kalau sudah ada tirai berarti sudah ada pembatasnya. Kalau belum ada atau tidak ada tirainya, plong gitu kan Bu, kayak di lapangan misalnya nggak dikasih tirai, ya bentuk posisi barisannya seperti itu, ada aturannya seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, kalau sekarang misalnya kita melaksanakan sholat sebagai makmum masbuk ketinggalan, shaf depan sudah penuh, posisi yang akan berikutnya itu kira-kira di sebelah kanan, di sini atau di sana? Di mana Bapak Ibu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Paman apa? Kiri. Sebelah kiri sana. Ada kan? Kalau namanya pendapat ini udah beda-beda kan? Yang mana? Tengah. Oke. Sama itu. Saya kasih contoh sekarang. Ada orang yang ini sama posisinya. Ada pelaksanaan makmum masbuk, imam sudah ada di sana. Sementara makmum kita itu ada 3 orang.
1, 2, 3. Tapi ini misalnya muatnya itu muat 10. Kira-kira makmum yang 3 ini berada di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di tengah? Tengah. Ya. Posisi yang benar adalah ambil posisi center. Artinya center, posisi tengah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada imam di sana, yuk coba Mas Budi berdiri dulu biar tahu. Mas Budi imam. Sana coba. Nah, ya, saya makmum. Misalnya 1 orang. Pertama adalah saya contohkan 1 orang. Kalau 1 orang posisi berdiri sebelah kanan. Cuman jangan menyelisih imam, di belakangnya imam, dan jangan terlalu di belakang. Nah, makanya Rasul dulu menarik anak-anak, ditarik ke sebelah kanan. Kalau ada 2 orang yang mengerjakan sholat berjamaah, sama Bapak Ibu sholat di rumah pun berjamaah itu utama. Nah gini, oke. Kemudian datang 1 lagi. Oke, apa? Ini boleh ngasih kode atau tak ngasih kode? Ya, kasih kode aja. Nah, kalau udah dikasih kode, saya mundur ke belakang, Bu. Apa? Posisinya sebelah kiri. Nah, ini kan posisinya terakhir center kan, Bu? Ya. Kalau memang ini maksudnya ini karena terhalang ini ya, Bu ya. Kita posisikan seperti itu. Nah, sekarang begitu. Dan cara maju atau mundur ada 2. Boleh imamnya. Kalau memang posisinya imam itu di pas maju, misalnya berada di, karena kan ada orang yang berjamaah berada di posisi sini kan, Bu ya. Nah, boleh maju atau makmumnya mundur 1. Oke. Datang 1 lagi. Apa ya? Pakai, Pak. Oh, ya, paman. Datang 1 lagi. Di mana, Bu? Ambil senternya. Kalau kira-kira ini udah sepertinya nggak imbang, Pak Mat posisi sebelah kiri, ya kan? Datang 1 lagi, Pak Cuan, ya, posisi center sebelah kanan, baru nyusul sebelah kanan, ya. Datang 1 lagi, apa enggak? Ayo, salah 1, masuk kiri dan seterusnya. Makanya ambil posisinya adalah posisi center, tengah-tengah. Habis penuh kan, Bu? Nah, kalau udah penuh, nah makanya usahakan ya seperti tadi, posisi center. Ambil posisi tengah, kira-kira imam posisi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, penuh lagi, berikutnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah gambaran kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Selesai. Dah Bapak Ibu paham? Jangan berserak-serak. Ini terutama, yuk adik-adik perempuan. Ya, makanya posisi saf itu kalau bisa sudah diatur kian, ya, udah diatur kian. Jangan berserak-serak. Sholat jamaah ini ada aturannya. Pelaksanaannya itu ada aturannya. Nah, ini baru cara berdirinya. Cara berdiri di mana makmum yang ketinggalan, di mana posisinya mau berdiri, yaitu menyesuaikan, tergantung kira-kira kalau sang imam itu hanya 1 orang, kemudian ada 1-2 jamaah, cara melakukannya seperti yang sudah kita contohkan. Ya. Jangan azan sendiri, komat sendiri, tak taunya datang imamnya imam sendiri. Datang 1 orang, jangan sempat berdiri di sebelah kanan, kan jauh sekali. Ya, makanya dia harus berdampingan dengan imam, berdekatan dengan imam. Yuk silakan, yang ada pertanyaan boleh tanya, langsung komunikasi aja. Ya silakan. Kalau imam udah pertama penuh, kita masbuk 1 orang. Macam mana tuh start posisinya? Sementara kan kalau kita nggak masbuk, tinggal lagi udah penuh,
dia nggak muat satu lagi gitu kan, harus mundur, setahu saya harus mundur satu kan, biar dua, tak boleh kan itu. Jadi kalau kita masbuk satu orang itu Ustaz. Ya, bismillah. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan. Saf pertama penuh, datang satu orang, syaratnya jangan sampai sendiri, maka nyari teman. Cari teman. Bagaimana nyari temannya? Makanya kita harus ngerti Bapak Ibu. Teman yang dikasih kode itu harus ngerti. Berdiri ya Bang Budi. Menghadap sana aja kita, pura-pura. Depan aja begitu. Nah, misalnya Bapak Ibu, ini posisinya penuh. Ini kita juga harus ngerti siapa ya yang kira-kira, mohon maaf, dalam pelaksanaan jamaah ini kan ada yang paham, ada yang kurang paham kan Bu. Nanti disenggol gini malah ngamuk pula. Ngapain kau nyenggol-nyenggol awak? Malah situ pula ada di situ. Saya pernah Ustaz dibunut. Ah, itu. Orang bilang, apa yang punya nyenggol? Nah, gitu. Nah, makanya kita posisi yang ketinggalan juga harus ngerti kira-kira siapa ya. Mohon maaf, misalnya ukuran pertama, kalau kita nggak ngerti, datang kita hanya satu orang, nggak ngerti siapa orangnya yang di depan, ya tentu boleh tengok dulu lah, mak. Kalau jenggotnya agak panjang, pecinya, oh ini insya Allah paham. Prediksi aja gitu, prediksi aja, kasih informasi. Kalau sudah kena senggol, berarti dia kode. Kodenya ditepuk, tak mundur posisi. Akhirnya depan kok kosong. Sebelah kiri geser, ya kan? Geser lagi, geser lagi, geser lagi, sampai ujung terakhirnya tinggal kosong satu, kosong satu. Kan gitu kan? Makanya kalau misalnya begini, Bang Budi menghadap arah kiblat ya, ya. Tadi kena senggol, tak mundur, ya kan mundur. Nah, akhirnya yang sebelah kiri mana yang paham Bu? Ini yang paham. Ya sekali lagi, yang paham. Kalau kosong, yang paham geser. Kadang-kadang dia nggak paham, kosong aja, tetap aja berdiri gitu kan. Kalau yang sebelah kanan paham, kiri kok nggak geser-geser juga, ya udah salah satu kanan. Ternyata sana paham, oh boleh ya jalan ya, jalan gerak-gerak, terakhirnya yang kosong tinggal sebelah kanan. Nah, kalau memang kanan ternyata nggak paham, ya boleh yang sebelah kiri. Kalau memang nggak paham juga, jangan sampai kanan kiri, jangan. Ya. Atau dilebarkan kakinya, jangan. Ya udah, kalau nggak paham, biar udah kosong aja. Kalau memang nggak paham, datang satu lagi, posisi oh ada yang kosong, masuk dia menutupi di tempat yang kosong. Posisi dalam berjamaah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang dikasih kode, ya itulah harus ngerti waktu disenggol. Ya. Kadang-kadang malah selorong pelan. Oh, yang kuat yang ngamuk lah, merasa Pak Man kuat gitu. Asal rekan dibunuh. Jadi saya masuk situ satu orang. Jadi saya senggol gini kan. Ini Bang. Oh iya. Iya. Mau nyopet. Jadi bilang apa ya Bang? Kan, jadi Pak Man diem kan. Kalau sempat aku mau ikut sholat, kenapa tahu juga ya. Ini yang terkait dengan masalah kalau datang seorang tak ada kawan. Intinya dalam jamaah itu cari kawan. Ya, Bapak Ibu, makanya ya dalam pelaksanaan sholat, makanya Bapak Ibu yang perlu dijaga hati-hati kita waktu sebelum pelaksanaan ibadah sholat.
kalau situ cara berbaris yang sudah saya sampaikan, tua, kalau ada remaja, baru anak. Nah, sekarang waktu dalam proses itu Bapak Ibu, waktu dalam proses itu ya bisa memperkirakan. Makanya sebaiknya anak-anak itu usahakan mulai udah posisi berada di belakang. Makanya anak-anak ini sering kita ingatkan, nah belakang dulu. Sebab biasanya bapak-bapaknya kalau kita contohkan di musola kita ini aja ada 3 kan Pak? Orang tuanya itu rata-rata 3. Makanya posisikan anak-anak kita itu posisi di barisan ke depan. Ya, entah masalahnya nanti datang orang-orang yang tua, tapi kalau mereka datang akan terjadi kesempatan. Tapi Bu, seandainya ternyata ya udah dikasih kesempatan, datang lagi orang yang tua, anak-anak udah terlanjur di depan, nggak mungkin itu akan kita usir, ditarik-tarik ke belakang, jangan. Besar sendiri orang kita yang datang ke belakang. Salah sendiri kita yang datang ke. Nah, ya wajar kalau kita tetap ada di belakang. Nah, ini yang perlu kita informasikan kepada Bapak Ibu. Ya. Lanjut, ada apa lagi Bapak Ibu? Tinggal 2 menit lagi. Bagaimana Mas Bu? Tadi kan 1 orang Mas Bu. Ya, ada satu imam hampir datang. Bagaimana Mas Bu? Datang 1 lagi atau 2 orang tidak ngasih kode. Mana? Datang lagi Mas Bu belakangan dia tidak ngasih kode. Ada 2 orang. Ya. Makmumnya ada berapa orang? Karena Pertama 1 imam. Ya, 1 imam, 1 Mas Bu. Satu makmum. Datang Mas Bu 1 lagi tidak mengasih kode. Dia posisi misalnya pertama ada 2 orang ya, datang 1 lagi. Ya. Posisi sekarang posisi dia di mana? Karena kalau di tengahnya, tapi dia tak mengasih kode. Ya oke. Misalnya tidak mengasih kode, sekarang posisi dia berdiri itu di mana? Tengah. Di belakangnya atau di sebelah kiri imam? Nah, karena di belakangnya. Di belakangnya. Oke. Kalau memang di belakangnya, yang tahu silahkan. Walaupun tidak ngasih kode, 1 orang makmum mundur ke belakang. Walaupun tidak ngasih kode. Kita kan dalam sholat itu kan siapa yang datang tahu juga kan Pak? Kalau misalnya di belakang ada orang datang, tahu nggak? Nah, walaupun tidak dikasih kode, kasih kesempatan. Misalnya dia duduk berdiri di belakang, makmum mundur ke belakang. Sebab kalau sudah posisi seperti itu, biasanya mereka kurang paham. Makanya lebih baik yang mengalah itu makmum, jangan imam mundur. Ya, kan salah kalau imam mundur, makmumnya ada di depan. Nah, kalau makmumnya maju, nggak mungkin akan terjadi 3 kan? Ini baru mundur, akhirnya akan ada shot yang tak terisi depannya. Makanya makmum yang 1 yang mundur ke belakang. Ini posisi berimam kita harus habis. Ya, habis. Jadi posisinya kita masbuk supaya kita ini udah nyambung sholat masbuk tadi, ini sisa sholat tadi kan, supaya ada lagi yang masbuk. Nah, menurut kita ini niatnya jadi imam atau sama-sama makmum. Ya Bapak Ibu, penting ini, perhatikan. Ini pertanyaannya penting. Udah selesai. Imam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita menyempurnakan kekurangan, gitu kan? Menyempurnakan kekurangan. Datang 1 orang, kemudian ngasih kode. Saat itulah berniat menjadi imam. Makanya kalau dia sholatnya sholat malam hari misalnya baru dapat 1 rakaat, masuk ke rakaat kedua, tetap suarakan sunnah jahar. Saya kan, dia ikut Allahu Akbar, udah kasih kode Allahu Akbar, masuk sholat maghrib, saya kan masih dapat 2 rakaat,
Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau pelan pun juga boleh. Kenapa? Menjalankan waktu malam hari itu hukumnya sunnah. Jadi langsung posisi jadi imam. Niat di situ karena udah ada yang apa dalam hati udah terletak langsung posisi jadi imam. Satu lagi Bi. Ya, silakan. Menandakan kita sholat sunat atau wajib waktu ditepu itu apa yang dilakukan? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini kajiannya adalah kajian beda sholat, ya kan? Beda sholat. Ternyata datangnya terlambat, ya, datangnya terlambat. Kemudian kita sudah mengerjakan sholat sunnah, misalnya kan Pak ya, sholat sunnah. Atau orang sedang dalam perjalanan, kita kan nggak tahu apakah mereka itu mengerjakan sholat wajib atau mengerjakan sholat sunnah, kan nggak tahu. Tapi niat orang yang datang ke masjid itu mau mengerjakan sholat jamaah, kan itu kan, biar dapat pahala 27 derajat atau 20 atau 25 derajat, 27 derajat. Nah, posisi yang sholat berbeda, waktunya udah habis. Secara ringkas, ya muncul dua pendapat. Makanya kalau Bapak Ibu tengok, kadang ada yang ngasih kode begini. Tapi secara hukum boleh mengikuti berjamaah, boleh. Ya, kenapa? Niatkan aja. Kalau memang apa? Contoh misalnya sholat maghrib, ya udah lanjutkan aja. Kalau dia mengikuti, udah berarti niatnya dia mau niat jamaah. Nah, satu sisi boleh mengikuti, karena kalau sudah tidak ada jamaah lagi, kan itu kan. Karena niatnya sholat jamaah itu adalah bersama-sama. Tapi satu sisi jangan, karena beda sholat, kan itu kan. Karena beda sholat. Sebenarnya kalau mau diilustrasikan Bapak Ibu, sama seperti halnya waktu kita sholat tarawih itu. Ada orang sholat tarawih datang terlambat kan Bu ya. Sholat isya-nya datang terlambat, dia datang di masjid ini udah jumpa sholat tarawih. Apakah dia sholat isya-nya sendiri? Nggak mengikuti imam. Bikin jamaah sendiri juga nggak boleh. Nah, nggak boleh. Dalam satu majelis ada dua sholat, makanya dia mengikuti niatnya sholat wajib, kemudian sholat pelaksanaan sudah niat sholat sunnah. Kekurangannya berapa? Kalau misalnya mereka mengerjakan dua-dua sholat sunnahnya, baru disempurnakan, lengkapi kurang dua sholat isya-nya lengkapi. Makanya satu sisi boleh mengikuti sholat yang berbeda, tapi niatnya untuk berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.